Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, mari kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan memampukan kami melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 11 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jenderal Stonewall Jackson dan pasukannya tiba di sebuah tepi sungai yang memisahkan diri mereka dari bagian lain di seberang di mana mereka seharusnya berada. Sang jenderal memberitahukan para insinyurnya untuk merencanakan dan membangun jembatan agar pasukan dan kendaraan dapat menyeberang dengan segera. Ia juga memanggil orang yang bertanggung jawab atas kendaraan logistik dan artileri dan mengatakan bahwa kendaraan harus menyeberangi sungai secepat mungkin. Sementara para insinyur sedang merencanakan pembangunan jembatan, orang yang bertanggung jawab atas kendaraan itu mengorganisir para pasukan untuk mengumpulkan semua batang kayu, batu-batu dan berbagai bahan lainnya, serta mulai membangun jembatan. Sebelum fajar menyingsing, Jenderal Jackson diberitahu bahwa jembatan sudah jadi dan semua kendaraan dan artileri sudah menyeberang. Sang jenderal lalu bertanya, di mana para insinyur dan apa yang sedang mereka lakukan? Para insinyur itu ternyata masih di dalam tenda sedang menyusun rencana. Merencanakan itu baik, tapi rencana tanpa tindakan adalah sia-sia. Untuk meraih janji Tuhan, diperlukan tindakan iman. Kalau kita hanya berpikir, membayangkan dan berimajinasi saja tentang bagaimana mengalami janjinya, tapi enggan untuk bertindak, maka kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Yosua 11 ayat 23 ini menyatakan tentang kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Yosua dan bangsa Israel berhasil merebut seluruh negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dan Yosua memberikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian suku mereka. Sebagai akibatnya, negeri itu menjadi milik pusaka mereka. Ada satu hal yang menjadi faktor tergenapinya janji Tuhan itu atas Yosua dan bangsanya, yaitu mereka bertindak. Dikatakan dalam ayat ini, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Kata merebut di sini merupakan kata kerja dan berhubungan dengan tindakan. Kalau saja Yosua tidak bertindak seperti apa yang dijanjikan Tuhan, maka tanah Kanaan itu tidak akan pernah berhasil menjadi milik pusaka mereka. Tapi karena ia bertindak seturut janji firman Tuhan, maka ia mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meraih janji firman Tuhan diperlukan tindakan iman. Tindakan iman merupakan bukti yang nyata dari keyakinan kita terhadap janji Tuhan. Kita dipanggil untuk menggabungkan iman dengan tindakan. Jika kita ingin meraih janji-janji Tuhan, kita perlu bertindak dengan iman kita. Kita harus bersedia bergerak, mengambil langkah yang perlu, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Sekalipun kelihatannya sulit, tapi kita harus bertindak, melakukan bagian kita. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Ia berjanji untuk memberkati dan melindungi kita.
Ia berjanji untuk menyertai kita. Alamilah janji-janji itu dengan bertindak dalam iman. Jangan enggan untuk melangkah dalam apa yang menjadi janji Tuhan. Memang tidak selalu mudah untuk menjalaninya, tapi selama kita melangkah seturut dengan janji firman Tuhan, maka kita pasti akan berhasil dan mengalami keberkatannya. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dan penggenapan janjinya akan kita alami saat kita bertindak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajarkan kepada kami, agar kami bertindak seturut dengan janji firman-Mu. Tidak berdiam saja ketika Tuhan menghendaki kami bergerak, supaya kami mengalami penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak gentar menghadapi persoalan, tidak takut untuk melangkah dalam janji Tuhan, tapi bertindak dengan penuh iman dan keberanian, sehingga kami mengalami janji-janji-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna, dan Tuhan mengerjakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpinlah kami, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.